saya tuh ngajar sebetulnya udah mengalami berapa generasi ya, mungkin 3 generasi ya kan, karena ngajar dari tahun 95 gitu. Tapi menurut saya yang paling utama harus dimiliki oleh seorang siswa ya itu adalah niat, kemudian komitmen. Nah, ini yang sulit nih ya, komitmen. Dan yang ketiga adalah berbuat sebaik mungkin saja gitu. Mungkin Halo people, balik lagi sama aku Arum di Mega Talks. Nah, kali ini spesial banget karena kita berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu sekolah fashion yang pastinya nih kalau aku sebut namanya kalian udah tahu, yaitu Esmod. Nah, di samping aku udah ada Mbak Dini. Hai Mbak Dini. halo. Nah, Mbak Dini ini adalah salah satu praktisi yang udah ada di dunia fashion lebih dari 20 tahun. Keren banget gak sih? Nah, jadi di Mega Talks kali ini tentunya akan sangat insightful banget dari orang yang berpengalaman tentunya. Nah, jadi Mbak Dini ini pasti Mega People udah penasaran banget gimana sih pengalaman Mbak Dini dan juga perjalanan Mbak Dini tuh berada di dunia fashion. Apalagi kan sekarang Mbak Dini jadi lecturer ya. Nanti saya cerita lebih lanjut ya. Iya, betul. Oke, kalau pengalaman sih sebetulnya di dunia fashion, terutama fashion education ya, saya mulai itu tahun 1995 sebetulnya. Umur berapa tahun 95? Belum lahir. Oh, belum lahir. Ya, jadi tahun 95 saya itu balik dari sekolah di Singapura pada saat itu, balik ke sini, kemudian saya langsung kerja tuh pada saat itu dengan salah satu desainer yang sudah well known lah pada saat itu. Nah, lagi seneng-senengnya kerja gitu ya, karena kan kalau dulu masih banyak tuh ya cultural exhibition di luar negeri. Jadi kita juga punya pengalaman ke luar negeri sekaligus bekerja dan juga jalan-jalan gratis kan gitu. Nah, tahun 97 awal kebetulan salah seorang dari sekolah headquarter saya yang ada di Singapura itu sebetulnya franchise school dari Montreal ya di Kanada, itu menelpon gitu bahwa mereka mau buka sekolah di Jakarta. Nah, sehingga kemudian mereka manggil tuh semua alumni-alumninya tuh untuk bantu menjadi pre-opening timnya lah. Gitu. Nah, jadi secara accidentally sebetulnya dari yang saya bekerja sebagai asisten desainer, akhirnya saya masuk tuh nyemplung ke dunia fashion education. Dari situ ya udah terus sampai sekarang. Dan ternyata memang sepertinya lebih enjoy itu ya menjadi fashion educator. Meskipun di tahun 97 awal saya tuh sempat buka brand pada saat itu, memang specialty-nya di uniform gitu. Tapi lebih seneng ngajar sih pada akhirnya. Gitu. Dulu passionnya Mbak Dini mengenai fashion tuh udah timbul dari Mbak Dini kecil atau baru? Itu ya, fashion tuh sebetulnya ya dari kecil sih ya. Jadi dulu tuh ya, saya kalau sekolah di halaman belakang buku tulis itu habis tuh sama sketches, ya kan, sampai guru saya tuh suka ngomel gitu, ini kok banyak gambar-gambar nih di belakang gitu. Di rumah pun juga ya, kalau mungkin nggak mengalami ya, dulu kalau ada telepon rumah itu biasanya di sampingnya itu ada entah notes atau apa untuk mencatat message biasanya. Nah, itu juga habis tuh sama saya gambarin aja gitu. Ibu saya tuh sampai komplain lah gitu ya, ini kok saya nggak bisa nulis lagi gitu. Nah, masuk ke SMA, kemudian saya sering ngisi, udah berani tuh gambar pakai warna gitu ya. Jadi saya suka masukin ke mading waktu itu, majalah dinding. Dari situ tuh banyak tuh teman-teman yang bikinin dong desain baju untuk Sweet 17 ya, kan anak-anak SMA kan 17 tahunan. Gitu. Ya gitulah, masih jadi fashion wannabe lah ya. Seru banget. Nah, Mbak Dini kan sebagai lecturer nih sekarang ini ngajar apa sih Mbak? Lecturer. Nah, ini kalau sebetulnya saya itu mengajar stop di tahun 2013. Selama 17 tahun saya mengajar, memang specialty saya tuh di fashion production. Ya, fashion production tuh artinya pattern drafting, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Orang bilangnya itu moulage atau dripping. Sewing juga saya mengajar. Tapi di beberapa university saya pun mengajar kultur teknik adaptation class juga, fashion history juga gitu ya. Dan yang juga saya ajar adalah computer aided system untuk pattern maker.
gitu. Tapi sebenarnya sekarang saya malah udah nggak ngajar. Saya justru di research development. Jadi mendevelop program begitu. Di Esmod ini ya? Iya, di Esmod. Nah, mengenai soal pendidikan fashion di Indonesia nih Mbak, menurut Mbak sebagai lecturer, pendidikan fashion di Indonesia itu gimana sih Mbak? Mungkin dari sisi praktisinya juga. Praktisinya ya, ini saya ngomong data sedikit boleh ya? Boleh. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan sekolah fashion yang punya karakter sama ya dengan Esmod gitu. Artinya kita international school gitu ya. Itu ada sekitar 5 atau 6 di seluruh Indonesia. Yang sejenis ya dengan karakter sama. Tapi kalau sekolah fashion secara keseluruhan itu lebih dari 15 sekolah universitas. Ya kan? Setiap tahunnya dari sekolah yang katakanlah karakternya sama ini bisa menghasilkan sampai 300 sampai 350 graduates gitu ya. Tapi kalau kita melihat kebutuhan pasar itu jauh lebih besar daripada itu, sehingga demand di pasar pun juga terus bertambah gitu. Baik dari sisi anything lah ya, fashion related industri ya, baik stylist, media, jurnalis, even yang manufacturing gitu. Nah, kalau ngomongin tentang tadi pertanyaan tentang sekolahnya ya, atau tentang praktisinya? Dua-duanya boleh Mbak. Oke, kalau praktisinya saya sedikit cerita mengenai Esmod ya. Jadi Esmod itu pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 97. Ya, kita itu berada di bawah Departemen Tenaga Kerja. Itu artinya bentuk pendidikan kita itu adalah non formal education. Nah, tapi secara internasional kita punya kurikulum itu sudah di-acknowledge duluan malahan oleh French Ministry of Culture and Ministry of Labor, gitu ya. Jadi secara internasional kita justru udah di-acknowledge terlebih dahulu. Sementara di Indonesia bentuknya masih non formal gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tentunya karena kebutuhan industri juga, ya peluang pasar juga, kemudian dorongan dari alumni juga, dan juga tentunya rencana jangka panjangnya yayasan, maka kita memutuskan untuk masuk nih ke ranah pendidikan formal. Nah, maka kita buatlah ini yang disebut Kreatif Politeknik Indonesia. Ini adalah sebagai kendaraannya Esmod untuk masuk ke dalam ranah pendidikan tinggi yang formal, gitu ya. Nah, balik tadi, apa hubungannya sih kok cerita panjang banget gitu ya? Hubungannya gini, kalau ngomongin tentang praktisi, ketika kita mencoba untuk mendapatkan perizinan itu kita harus mensubmit persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah tenaga kerja atau tenaga pendidik. Nah, syarat dari Dikti itu kalau kita mau membuka sekolah dengan jurusan sarjana terapan, itu gurunya harus master. Gitu. Sementara bidang kreatif industri itu sendiri di Indonesia itu bidang baru. Jadi rata-rata yang punya degree master itu adalah fresh graduates yang mungkin baru lulus 5 atau 10 tahun. Sementara guru-guru yang sudah punya pengalaman, udah puluhan tahun, degree-nya justru biasanya hanya bachelor atau even diploma gitu. Nah, ini jadi tadi pertanyaannya, ini menjadi sebuah challenge buat kita ya untuk bisa mendapatkan win-win solution-nya nih, karena Esmod itu punya komitmen bahwa kita bukan saja institusi pendidikan yang akademis tapi kita juga pengajar ini memang punya pengalaman di dunia industri dan dunia usaha gitu. Nah, jadi kita mencari jalan tengahnya gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan Menteri Pendidikan yang baru tuh Mas Nadiem ya, itu beliau banyak sekali punya program-program yang menurut saya sangat visioner dan gebrakan sih gitu ya. Jadi salah satunya nih ya, misalnya program praktisi mengajar gitu. Jadi dikolaborasikan antara industri dan academician, sehingga apa yang diajarkan ke murid itu memang apa yang dibutuhkan oleh dunia industri itu, karena kita banyak sekali mendapatkan insight gitu sih kalau menurut saya ya.
Berarti menurut Mbak Dini nih, bagi orang yang mau buka bisnis fashion sendiri, sebenarnya seberapa penting sih Mbak knowledge mereka tentang fashion gitu? Wah, bukan karena saya di dunia pendidikan ya, tapi memang penting sekali ya untuk karena kan gini, kalau creativity itu sifatnya uncountable ya, tapi harus tetap dilatih, harus tetap dikembangkan terus-menerus, ya kan? Meskipun dia punya bakat gitu. Tapi kalau kemampuan atau entrepreneurship skill itu harus dipelajarin, ya kan? Karena entrepreneur yang baik itu tuh kan harus bisa mengkombinasikan antara kemampuan mengolah keuangan, ya kan? Terus mungkin juga how mereka bisa able untuk meleverage mereka punya networking. Terus juga kemampuan komunikasinya mungkin, ya kan? Kemampuan mengambil data informasi yang mereka bisa olah, analisa, kemudian dipergunakan untuk menentukan apa sih strategi yang akan saya jalankan nih supaya bisnis saya terus berkembang dan terus bertumbuh. Nah itu cuma bisa didapatkan dari belajar secara formal menurut saya gitu. Oke nih Mbak. Nah kalau misalnya bagi orang yang mau masuk kuliah fashion nih Mbak, menurut Mbak Dini yang udah berpengalaman jauh banget dari 20 tahun lebih itu apa sih yang harus mereka miliki gitu sebelum masuk jurusan fashion ini? Mungkin nggak hanya jurusan fashion ya, untuk semua anak yang mau kuliah lah gitu ya. Saya tuh ngajar sebetulnya udah mengalami berapa generasi ya, mungkin 3 generasi ya kan, karena ngajar dari tahun 95 gitu. Tapi menurut saya yang paling utama harus dimiliki oleh seorang siswa ya itu adalah niat, kemudian komitmen. Nah, ini yang sulit nih ya, komitmen. Dan yang ketiga adalah berbuat sebaik mungkin saja gitu. Mungkin pandangan orang terhadap apa yang kita lakukan biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau kita memberikan effort yang memang sudah terbaik, ya insya Allah semua tugas, pekerjaan atau bahkan kesulitan yang dihadapi itu akan bisa terselesaikan dengan baik dan kita merasa puas. Gitu. Despite dari anak itu memiliki talent atau memiliki bakat dan sebagainya, it's another thing gitu. Tapi menurut saya itu, karena banyak juga sih murid saya yang talented tapi malas, nggak jadi apa-apa juga. Tapi ada juga yang biasa aja tapi dia rajin. Nah, malah mungkin lebih berhasil dari temennya yang memang sudah memiliki talent itu sih. Nah, melihat perkembangan studi fashion dari dulu sampai sekarang nih Mbak, menurut Mbak ada perubahan yang signifikan banget nggak? Mungkin dari sisi pembelajarannya atau prosesnya yang lebih efisien gitu. Ya, itu tadi saya udah sempat sebut ya bahwa saya ngajar dari tahun 95 ya kan. Ada 3 generasi yang udah saya lewatin tuh. Generasi Y tahun awal saya mengajar, generasi Z itu tahun awal 2007 ya. Ya. Kemudian di 2020 itu peralihan tuh antara Z masuk ke Alpha nih. Nah, masing-masing generasi ini nih punya karakter dan mindset yang sangat berbeda gitu. Saya ini bisa dibilang guru veteran gitu ya mungkin ya. Kalau zaman dulu mungkin guru yang otoriter itu dianggap guru yang dihormati gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kamu nggak mau dong punya guru yang otoriter gitu kan ya, nggak asik banget gitu kan. Enaknya guru itu bisa diajak ngobrol, cara penyampaiannya juga enak gitu ya. Jadi intinya sih menurut saya ada challenge terbesar adalah gimana saya bisa berkomunikasi dengan berbagai lintas generasi yang pernah saya ajar gitu ya, dan gain their trust gitu. Karena kalau guru tidak mendapatkan kepercayaan dari murid itu nggak akan hasilnya juga nggak akan maksimal. Itu sih. Jadi challenge terbesar adalah bagaimana kita ini bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kalau perubahan dari sisi sentuhan digitalisasi itu semuanya kan di semua lini terkena lah dampaknya ya kan. Saya sih nggak melihat itu menjadi suatu yang merugikan, justru digitalisasi ini menjadi tools kita agar kita bisa bekerja dengan lebih efisien kan gitu ya. Tapi memang di era yang serba otomatis ini
kreativitas itu menjadi suatu skill yang tidak tergantikan justru, ya kan? Karena kreativitas itu nggak bisa digantikan oleh artificial intelligence, ya kan? Ya, jadi memang itu harus kita kita pupuk gitu dari sisi kreativitasnya. Nah mungkin kalau dari behavior muridnya nih Mbak, setelah kan kayak kemarin ada pandemi, ada perubahan gitu nggak Mbak dari cara mereka? Kalau mungkin ini ya karena cara mengajar ya dari yang online ya kan, yang biasa online kemudian menjadi offline kembali gitu. Tapi kan sebelumnya mereka juga kelasnya sih offline terus ya hanya karena pandemi. Secara perubahan enggak, tapi mereka jadi punya option gitu loh, bahwa sebetulnya untuk menerima ilmu itu enggak melulu harus datang ke sekolah ya ternyata gitu. Secara umum sih tidak ada perubahan ya, karena kalau di Esmod sendiri kan memang banyak kelas-kelas yang praktikal, jadi mau nggak mau student memang harus datang. Apalagi mungkin kayak fashion design kan memang harus praktek langsung ya Mbak. Iya.